jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan saya Inayat Tofiro dan saya bersama tim saya yaitu Maharani Yuna Mariza Rahma, Kaila Putri Auliani, Lutfiana Salwa Aulia. Saya Muhajir, saya Muhammad Fajar Bahri, saya Muhtarudin. Di sini kita lagi ada di Story of Sundaland. Ikutin terus ya. Bye. Sejarah tari topeng. Tari topeng sudah ada sejak abad ke-10 Masehi. Tarian ini kemudian berkembang pada abad ke-10 hingga ke-16 Masehi. Saat itu adalah masa pemerintahan Prabu Panji Dewa. Beliau adalah Raja Jenggala yang ada di Jawa Timur. Lalu, seiring berjalannya waktu, tari topeng mulai menyebar ke beberapa daerah yang ada di Jawa Barat. Salah satunya adalah daerah Cirebon. Ketika tari topeng hadir di daerah Cirebon, tarian ini kemudian berbaur atau menyatu dengan kesenian daerah. Sehingga hal tersebut menciptakan sebuah tarian yang khas dan unik. Tari ini mempunyai makna, simbol, dan juga filosofi tertentu, mulai dari percintaan, kepemimpinan, dan juga kebijaksanaan. Jenis tarian yang ada di Indonesia memang mempunyai keunikan dan ciri khas tersendiri. Keunikan yang dimiliki ada di dalam gerakannya, properti, kostum, atau busana, makna tarian, dan juga sejarahnya. Salah satu tarian yang perlu kita pahami adalah tari topeng. Tari topeng merupakan tarian khas Indonesia yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Tari topeng memiliki ciri utama yaitu para penari akan menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya. Tiap topeng yang digunakan oleh para penari mempunyai ciri khas atau karakteristiknya sendiri. Hal inilah yang semakin menambah keunikan dari budaya tari yang ada di Indonesia. Para tari topeng, para penari disebut sebagai dalang. Sebab setiap penari akan memerankan tokoh atau karakter yang berbeda-beda. Tarian tersebut biasanya akan dipentaskan oleh seorang penari atau sejumlah penari yang berkelompok. Filosofi dan makna tari topeng. Awal mulanya, pertunjukan tari topeng hanya dilakukan di lingkungan keraton saja. Namun, seiring berkembangnya waktu, tarian tersebut juga digelar untuk masyarakat umum sebagai sarana hiburan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tari topeng juga digunakan sebagai media penyebaran agama Islam. Oleh karena itu, tari ini dikemas menjadi sebuah pertunjukan yang mengandung nilai filosofis dan juga lebih berwatak.
Pengemasan tarian ini bertujuan untuk menggambarkan ketakwaan manusia dalam beragama. Sebagai contoh sifat serta perilaku manusia, yaitu 1. Makrifat atau insan kamil merupakan tingkatan tertinggi di kehidupan manusia dalam beragama dan sudah sesuai dengan syariat agama. 2. Hakikat merupakan sebuah gambaran tentang manusia berilmu, sehingga mereka sudah memahami tentang hak seorang hamba dan Tuhan Sang Pencipta. 3. Tarekat merupakan penggambaran manusia yang sudah hidup dan menjalankan agamanya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Syariat merupakan gambaran manusia yang telah memasuki dan juga mengenal ajaran Islam. Tidak hanya mengandung unsur hiburan, tarian ini juga mempunyai nilai-nilai dan pesan tertentu. Beberapa di antara nilai tersebut hadir dalam bentuk simbolik, di mana masih perlu pengertian supaya bisa menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan. Oleh sebab itu, tari topeng dipercaya mempunyai nilai pendidikan seperti cinta, kepribadian, penggambaran hidup manusia dari kecil hingga tua, dan angkara murka. Pementasan tari topeng. Dahulu, tari topeng dipentaskan di sebuah tempat yang terbuka berbentuk setengah lingkaran. Pementasan tari tersebut biasanya berada di halaman rumah dengan menggunakan penerangan berupa obor. Seiring berkembangnya teknologi, sekarang ini pertunjukan tari topeng dilakukan di dalam gedung yang sudah dihias dengan lampu penerangan. Tujuan dari adanya pentas tari topeng menjadi 3 jenis. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. 1. Pagelaran komunal. Pagelaran atau pertunjukan ini dilaksanakan untuk semua lapisan masyarakat. Dalam pagelaran komunal, semua elemen masyarakat ikut berpartisipasi. Acara tersebut dirangkai sedemikian rupa dan juga spektakuler dengan dihadirkannya arak-arakan dalang dan juga sebuah atraksi yang meriah. Biasanya, pagelaran jenis ini dilakukan lebih dari 1 malam. Misalnya, saat ada acara hajatan desa, ziarah kubur, dan acara kepemudaan atau ngarot kasinom. 2. Pagelaran individual. Pagelaran ini adalah salah satu acara yang digelar secara individu atau perseorangan. Umumnya, acara tersebut diadakan sebagai hiburan saat pernikahan, khitan, atau haulan, dan juga acara hajat saat nazar terpenuhi. Pagelaran individu biasanya hanya ditunjukkan di halaman rumah saja. 3. Pagelaran babarangan. Pagelaran ini adalah salah satu acara yang digelar secara individu atau perseorangan. Umumnya acara tersebut diadakan sebagai hiburan